Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sita, angkatan 8, kelompok 3, NDH 25, dan salah satu peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 8 tahun 2022. Nah, kali ini saya akan menyampaikan pemaparan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Saya selaku guru pendidikan luar biasa. Untuk tahap analisis dan penyelesaian isu, yang pertama yaitu tahap analisis, yang kedua menapis isu dengan menggunakan metode APKL atau USB, yang ketiga mendalami dan menganalisis isu menggunakan metode Fishbone dan SWOT, kemudian yang keempat rekomendasi alternatif penyelesaian isu dengan menggunakan tabel. Di sini identifikasi masalah yang pertama yaitu kegiatan pelaksanaan proses belajar mengajar pada pembelajaran tematik selama daring itu kurang efektif. Kemudian pengumpulan tugas peserta didik di kemudian khusus ya, atau PDDK selama pembelajaran daring itu tidak maksimal. Kemudian yang ketiga itu pengukuran kemajuan hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus belum efektif. Di sini analisis statusan masalah dengan metode APKL. APKL itu aktual problematik. Di sini ada ukurannya yaitu aktual ini problematika, kemudian problematikanya, kehalayakan dan layak. Di sini angka 5 itu sangat tinggi, kemudian ada angka 4 itu tinggi, angka 3 itu rendah, dan 2 itu sangat rendah. Angka 3 sedang, 2 rendah, dan angka 1 ini sangat rendah. Jadi pelaksanaan pertama itu pelaksanaan proses belajar mengajar pembelajaran tematik selama kegiatan belajar dan daring yang kurang efektif. Kemudian kedua pengumpulan tugas tadi. Kemudian ketiga pengumpulan pembelajaran sebagai peserta didik belum efektif. Selanjutnya analisis statusan masalah dengan metode USG. U-nya itu urgensis, 2 seriousness, G-nya itu D-nya itu God. Jadi di sini angka 5 itu sangat tinggi, angka 4 itu tinggi tadi, 3 sedang, 2 rendah, dan 1 rendah sekali. Ini dengan metode USG. Jadi ukurannya ini. Selanjutnya analisis Fishbone mengenai materi pembelajaran lebih mudah dipahami jika dilakukan secara tatap muka di sekolah atau guru melakukan kunjungan ke rumah peserta didik berkebutuhan khusus atau yang disebut luring. Kemudian media pembelajaran, komunikasi media online, chat, WA, dengan peserta didik berkebutuhan khusus tidak maksimal karena kebanyakan peserta didik tidak memiliki HP, jadi kadang menggunakan HP orang tua, dan terkadang juga orang tua juga ada yang tidak memiliki HP, kemudian terkendala jaringan. Mengenai penilaian, proses penilaian terhambat karena tidak semua siswa mengumpulkan tugas baik melalui daring atau diantar ke sekolah sesuai anjuran dari guru. Mengenai lingkungan, dikarenakan ada beberapa orang tua yang kurang memahami bagaimana melatih peserta didik berkebutuhan khusus dalam berbagai hambatan yang dimiliki, karena setiap anak itu kadang kebutuhan khususnya itu berbeda-beda. Kemudian mengenai guru, para guru dituntut belajar menyampaikan materi semenarik mungkin dalam bentuk video dengan metode daring secara nyata, dan ikut terlibat video call dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya minat siswa, minat belajar
peserta didik berkebutuhan khusus kurang karena terkadang sudah bosan dengan metode belajar daring. Jadi dengan semua ini mengakibatkan daya minat belajar jadi menurun. Selanjutnya metode SWOT, strength, artinya kekuatan, dengan adanya smart guru untuk mempelajari media pembelajaran guru, kemudian tersedianya sarana-prasarana yang menunjang pembelajaran jarak jauh di sekolah. Kemudian weakness atau kelemahannya itu yang pertama kesulitan dalam mengontrol siswa dalam masa pembelajaran jarak jauh, kemudian kurangnya bimbingan secara langsung terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya opportunity, yaitu diperbolehkannya pembelajaran tatap muka meskipun dalam waktu terbatas dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian selanjutnya itu threat atau ancamannya itu penurunan pencapaian hasil belajar hingga akan mengakibatkan ancaman putus sekolah. Selanjutnya alternatif penyelesaian masalah. Minat belajar pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus kurang karena bosan dengan metode belajar daring, sehingga pembelajaran daring kurang efektif serta kurangnya pemahaman orang tua dalam membimbing peserta didik berkebutuhan khusus dengan berbagai hambatan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga menimbulkan penyebab kegiatan pelaksanaan proses belajar mengajar pada pembelajaran tematik selama daring itu menjadi kurang efektif. Di sini rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Untuk alternatif penyelesaian yang pertama, melaksanakan pembelajaran kombinasi, jadi tidak hanya dengan daring, tapi juga dengan luring. Jadi tahapan yang setiap alternatif yaitu yang pertama membagi jam pertemuan bagi peserta didik berkebutuhan dengan pembelajaran individual. Kemudian yang kedua menentukan jadwal kunjungan ke rumah yang disebut luring. Jadi hasil yang diharapkan materi dapat disampaikan dengan baik dan siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik karena belajar melalui pembelajaran tatap muka langsung dengan guru. Pelaksanaan itu guru peserta didik dan orang tua. Kemudian alternatif penyelesaian kedua yaitu menjalin komunikasi aktif antar wali, kelas, guru, pengajar, dan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus dengan tahapan setiap alternatif. Yang pertama yaitu membuat grup WA khusus orang tua peserta didik, kemudian menyampaikan perkembangan pembelajaran peserta didik secara berkala dan individual langsung pada orang tua yang bersangkutan. Dengan hasil yang diharapkan yaitu masalah pemahaman orang tua dalam membimbing peserta didik berkebutuhan khusus mengumpulkan tugas dapat segera diatasi karena guru melakukan komunikasi yang efektif dalam mencontohkan beberapa metode yang tepat pada orang tua untuk dapat diaplikasikan secara langsung kepada peserta didik atau anak sendiri di rumah. Jadi pelaksanaannya itu guru, orang tua, dan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, alternatif penyelesaian ketiga yaitu memotivasi guru untuk mengikuti pelatihan pembuatan media pembelajaran daring. Tahapannya itu yang pertama menyebarluaskan jika ada informasi pelatihan. Kemudian yang kedua yaitu sekolah memfasilitasi pelatihan bagi guru jika memungkinkan. Jadi hasil yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran daring dan meningkatkan kompetensi guru. Pasangannya guru pejabat sekolah. Yang dari hasil pemaparan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa setiap masalah yang kita hadapi dapat kita analisis penyebab dan penyelesaiannya dalam
untuk mencari penyelesaiannya serta meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.